teman-teman, balik lagi bareng aku Bang Satria. Kalian teh kumaha atuh kabarnya, sehat? Pada kesempatan kali ini aku mau ajak teman-teman untuk pergi ke salah satu tempat yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, yang mana tempat ini merupakan tempat yang bisa kita eksplor untuk selain daripada berwisata juga belajar mengenai budaya. Orang Tasik mah tahu badannya ini di mana. Dan jarak dari sini, dari tempat aku berdiri sekarang ke lokasi itu udah cukup dekat. Ini kita udah hampir deket lah ya. Dan aku dari Ciamis ke sini itu memerlukan waktu kurang lebih sekitar 1,5 jam. Mau tahu keseruannya seperti apa? Jangan lupa tonton video ini sampai akhir. Jangan lupa juga subscribe, like, comment, and of course kasih rekomendasi tempat yang harus kita datengin selanjutnya supaya kita bisa mengeksplor dan bisa bersilaturahmi. Bisa mengeksplor dan bisa bersilaturahmi ke tempat kalian. Guys, Oke teman-teman, ini kita sudah ada di depan gerbang selamat datang ke Kampung Naga. Yang mana nanti setelah teman-teman masuk, itu jangan langsung masuk, tapi kita harus proses yang namanya administrasi terlebih dahulu mengenai perizinan dan juga peraturan yang nanti ada di dalam Kampung Naga ini. Pokoknya mah buat yang penasaran, tonton terus sampai akhir dan Oke teman-teman, karena aku di sini teh nggak bawa ikat dari rumah dan ikat aku teh kan ada sebenarnya cuma lupa naro. Jadi di sini aku mau beli dulu ikat biar makin kerasa kultur Sundanya seperti itu. Dan kebetulan juga di sini ada beberapa store yang menjual oleh-oleh, entah itu baju, entah itu ikat, entah itu cenderamata sendiri dari khas Kampung Naga itu sendiri. Begitu. Bagus sama. Dia jangan dulu begini. Ini sebenarnya. Nah ini teman-teman yang namanya ikat ya guys. Saya perlu teman-teman ketahui ini tuh kayak hiasan untuk kepala khusus laki-laki ya. Kalau di Sunda tuh ada yang namanya ikat. Kalau di Jawa mah ada yang namanya bando gitu. Bando apa? Bendo. Bando lagi. Maaf salah ngomong ya. Nah nanti seperti ini. Cara memakai. Bagus nggak? Bagus. Mending yang mana? Mending yang motif gini apa yang polos? Ini ya? Oke, try this one. Ini ada kaca. Oh di dalam. Nggak apa-apa, dicoba dulu ya. Bagus yang ini, tahu yang dipakai. Ini rapat. Nah teman-teman, di sini tuh selain daripada ada ikat juga, itu teman-teman bisa beli beberapa cenderamata yang ada di sini. Kayak contohnya nih ini. I'm so excited looking this one. Ini domba Garut guys. Kayak Kyowo nggak sih? Kayak opa-opa Korea. Opa-opa Korea. Iya pakai sweater gitu. Aku nggak mau beli ikat. Aku beli ikat. Ini jujur aku beli ikat doang kesini. Terus sama beli ini rajutan masyarakat sini. Tapi aku nggak mau beli ya. Belinya ini aja. I just buying something what I need.
not what I want. Nasab begitu. Kenaon? Tak iker di rumah kak. Kayak berasa Sunda banget nggak sih? Oh my god. Udah aku beli aja. Where's my wallet? Nah tutup, bisa mau beli tutup tuh. Tutup berapa sih? Tutupannya. Ah ini ada. Nanti kalau misalkan ke Jepang kayak ini juga kayak bangga pasti orang Sunda. Wah mantap. 25 ya? Oke teman-teman, ini aku udah ada di depan yang namanya Tugu Kujang Pusaka ya guys ya. Jadi ketika teman-teman masuk dan datang ke daerah Kampung Naga ini, langsung disambut oleh tugu yang besar ini. Terus juga saya penelusuran hari ini tuh nggak sendiri. Alhamdulillah saya ditemenin sama salah satu tour guide dari Kampung Naga. Jadi informasi yang akan saya sampaikan itu langsung akurat dari sumbernya seperti itu. Dan kali ini alhamdulillah udah ada di samping saya, namanya siapa? Habib. Kang Habib ya guys ya. Nah nanti kita akan mencari informasi seputar Kampung Naga itu dari Kang Habib ini. Pokoknya mau tahu keseruannya langsung tonton sampai akhir, jangan lupa. Oke teman-teman, barusan kata Kang Habib, kalau misalkan di sini tuh tangganya yang menuju ke Kampung Naga itu ada 440 ya Kang ya? Ya 440. Ada 444, yang mana jaraknya itu kurang lebih 600 meter. Jadi hampir sama kayak di apa tangga yang mau ke Kawah Galunggung guys. Kurang lebih hampir sama seperti itu. Tapi kalau di sini mah adem dan kayak bakalan nggak kerasa dengan suasana yang ada. Pokoknya mah enakan yang buat healing ya, buat yang butuh ketenangan kesini. Begitu teman-teman. Membuat bangunan baru, bangunan baru. Jadi secara terpaksa, khususnya daripada mereka yang menikah anggota baru, itu tergantung kesepakatan daripada keluarganya, mau orang tuanya atau anaknya yang pindah keluar. Bukan keluar dari adat, tapi keluar sisi tempat tinggal. Oh iya, jadi dari tempat tinggalnya saja yang berpindah. Jadi memang untuk Kampung Naga sendiri, kalau untuk jumlah kepala keluarga saat ini itu ada 107 kepala keluarga dari 110 rumah. 110 rumah, 107 kepala keluarga. Dan itu memang peraturannya tidak boleh lebih ya Kang? Kalau untuk bangunan rumah tidak boleh lebih. Tidak bisa lebih karena lahannya begitu sempit. Itu luasnya itu hanya 1,5 hektar. 1,5 hektar. 1,5 hektar. Jadi karena 1,5 hektar itu milik adat hak wilayah, jadi tidak bisa diperjualbelikan karena itu milik keturunan. Oh. Bagus sih ya kan, jadi lebih sebenarnya kalau hitungan persen warga Kampung Naga itu banyaknya itu di luar. Untuk segi keturunan dari Naga, keturunan kebanyakannya di antara dua kabupaten Garut dan Tasik. Oke. Gitu. Jadi memang sampai saat ini tuh mereka masih menetap di luar, kecuali misalnya kalau suatu saat orang meninggal, itu tergantung pilihan mereka mau kembali lagi ke sini atau mau tinggal di sini.
setiap rumah itu mereka mempunyai stok pangan. Iya, betul. Karena apa namanya, kehususan kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kalau stok pangan sudah siap mah bisa dikatakan ya Aman-aman aja. jadi tidak diutamakan untuk dijual, tidak diutamakan untuk dijual, kecuali kalau memang kebutuhannya yang melibatkannya rupiah, kebutuhan lain yang melibatkan rupiah, mereka si padi itu bisa dijual seperti itu. Oke teman-teman, ini kita udah hampir mau masuk ke area yang memang Kampung Naga. Kalau yang atas tadi itu masih bagian luar, nah ini bagian dalam, yang mana rumah-rumahnya juga emang udah ciri khas dari Kampung Naga itu sendiri. Jadi di samping kanan aku ini ada sungai. Sumpah aku lihat ini kayak pengen ngojay gitu, tapi jangan gitu kan. Biasa isi bolang adanya sok hayang teh ngojay aja ngojay gitu. Dan ketika masuk ke sini itu suasananya tuh bener-bener beda banget dengan suasana jujur di kampung aku sama kampung, tapi nggak setenang ini, kayak nggak ada itu pikiran bang emok teh nggak ada gitu. Di sini mau menyiasati, ya Allah, subhanallah sekali, luar biasa. Nah teman-teman, kalau misalkan teman-teman di sini pengen kayak ngasih makan ikan, ini ada pelet ya, pelet harganya satu ininya 1.000. Nah untuk uangnya tuh dimasukin ke sini gitu, dan bisa teman-teman lihat ini ikannya gede-gede parah. Ini aku beli 4 ya. Ini ikannya gede-gede parah. Ya Allah. Ini hayang boga lauk kieu bisa diimah. Tapi hese cai. Yo, dia lah kasih putri. Gimana mau dijarah mah? Ya. Oke teman-teman, ini kita untuk penelusuran rumahnya itu, eksplornya itu dari bagian selatan dulu ke bagian utara. Dan tadi kita udah lewat salah satu sumber mata air yang mana mata air tersebut digunakan oleh semua warga di sini. Begitu. Terus kita diajak sama Kang Habib untuk melihat proses pembuatan salah satu kerajinan khas dari Kampung Naga ini sendiri. Seperti itu.
menanam padi. Untuk mengisi kekosongan waktunya seperti beliau ini yang ini memiliki kerajinan. Jadi mereka juga mengais rezeki dari kerajinan tangan selain bercocok tanam, selain menanam padi. Yang mereka jual sistemnya sekarang kan udah Ada pengepul mungkin. ya, sistemnya kan sekarang udah beda. Ada juga pengepul juga menjualnya via online. Oh, siap. Jadi sirkulasi perputaran uangnya juga sedikit lebih cepat. Ada juga yang memang dijual juga produk di sini itu di bawah, ada juga souvenir shop. Ya memang sistemnya sekarang udah tukeran barang, barter bukan barter ya, tapi dikatakan barter melibatkan rupiah. Jadi barang dari sini keluar dari luar juga datang ke sini. Nah teman-teman, ini adalah salah satu produksi yang dibuat sama Nini ini ya. Ini yang tadi bambu yang tadi diraut teh. Nah jadi produksi kipas ini. Terus juga ada produksi ini nampan atau baki kalau bahasa Sundanya mah. Nah ini terbuat dari bambu hitam ya, awi hidung. Jadi awi hidung, awi bulung namanya. Dan ini untuk harganya bener-bener worth it banget. Ini harganya tuh 10.000. 5.000. 5.000. Guys serius, ini harganya 5.000 rupiah. Kayak udah estetik banget, udah estetik parah. Dan ini harganya tuh 40.000 rupiah ya. Jadi teman-teman kalau semisal nanti main ke Kampung Naga, beli ini pokoknya harus banget. Sebenarnya ini estetik parah loh. Harga ditanyakan. Ini kalau di kotanya mahal banget nih. Mahal di kota mah Iya, kipas kok 15.000 sama. Tuh. Iki kayak ngabodaskeun mah bau panjang. Aduh besar nih guysnya. Ini tuh pesat labi ya. Mangga nuhun teh teuing ujang. Banana ujang tah. Jiwa ini. Kan ini pas nanam dua mah. Jo. Jiwa ini jantan 50. 50 siap. Nuhun ujang. Sami-sami nih, aduh ya Allah nuhun pisan. Nuhun pisan di peseran. Sing langkung seueur nu meser. Nuhun. Langkung seueur nu terangeun insyaallah. Seueur datang di Jakarta. Oke teman-teman, ini aku udah ada di salah satu rumah warga yang mana berdasarkan informasi yang aku dapatkan, kalau hampir bahkan mungkin semua rumah yang ada di Kampung Naga ini tuh memiliki 5 ruangan ya guys ya. Yang terdiri dari ruang tamu yang seperti yang sedang saya berdiri ini, ruang tamu ya guys ya. Kemudian di sini juga ada ruang keluarga, terus juga ada kamar dan juga ada lumbung atau ada leuit ya, leuit atau tempat penyimpanan padi ya. Dan terakhir tuh ada dapur di sini. Jadi hampir semua rumahnya itu memang memiliki desain yang sama. Terus satu peraturan yang unik di sini tuh, yang mana di setiap ruang tamunya tuh memang peraturannya kita itu nggak boleh ada kursi ayah. Nggak boleh ada kursi. Iya. Jadi kita tuh ngeleseh. Dan yang bikin aku takjub satu hal di sini tuh, ketika aku lihat lantainya kan kalau di kota mah ya ini, di kota mah ini terbuatnya tuh dari pinil ya atau nggak wallpaper. Ini mah asli demi Allah, kayak ketika seriusan ini asli papan gitu. Nggak ada pinil-pinil, ini mah guys asli. 2 kelinci. Nah, ke sini ah. Ya itu ruangan keluarga. Ini ruang keluarga. Itu kamar, dapur, dan di samping dapur itu ada lumbung ya, ada lumbung kuban. Nah ini beras untuk stok pangannya. Oh banyak. Si padinya ini untuk stok pangan yang biasa disimpan karena mungkin di lumbung sudah penuh, ini dijadikan stok pangan di sini.
dapurnya, makan minum kita di sini. Kalau alat pembakarannya masak pakai gas. Ini kita ada di dapur guys. Sebelah sini adalah lumbungnya. Lumbung padi. Padinya yang padi lokal, yang masih diikat. Yang di ini ya, Iya. gantung gitu ya. Tuh, lihat ini di dapurnya. Ini bukan wallpaper, ini mah kayu asli ya, awi. Ini mah benar-benar yang luar biasa. Terus juga nih, satu hal yang bikin rumah tradisional itu biasanya memiliki kenyamanan yang beda adalah ketika di rumahnya masih terdapat tungku ya guys, atau pembakaran yang langsung pakai kayu bakar. Itu biasanya rumahnya tuh lebih nyaman, lebih kayak hanet kasar namanya. Jadi lamun ke panasnya tiis, lamun ke tiisnya hanet gitu. Gitulah cekasar nama. Dan seriusan ini kayak ya Allah. Oke teman-teman, ini kita udah ada di center atau di pusatnya dari Kampung Naga, yang mana ini di belakang saya juga ada masjid ya, ada masjid. Terus juga total bangunan di sini tuh total semuanya itu ada 112, termasuk satu masjid dan satu balai pertemuan. Begitu teman-teman. Terus di sini juga untuk jumlah bangunannya itu tidak bisa lebih dan tidak bisa berkurang, jadi tetap gitu. Dan satu hal yang benar-benar aku bikin kayak nyaman tuh di sini suasana perkampungannya benar-benar. Dan untuk rumahnya sendiri di sini itu semuanya menghadap utara dan selatan. Jadi ada yang pangharep-harep, ada yang papengkar-pengkar gitu. Terus juga untuk segi sosialnya itu bagus. Jadi kalau misalkan kita butuh sesuatu ke tetangga teh nggak susah begitu teman-teman. Dan udah pokoknya kalau penasaran coba aja ke sini, nikmatin sendiri. Ya, jadi berkaitan dengan Kampung Naga ini, sampai saat ini kita itu tidak menggunakan listrik. Konteksnya masih ada kata pemali daripada aturan adat yang sudah ditentukan daripada nenek moyang. Sampai saat ini kita tidak menggunakan listrik, tapi alhamdulillah kita juga mendapatkan subsidi minyak tanah daripada pemerintah. Dari pemerintah dengan harganya juga sangat terjangkau oleh daripada warga, dengan harganya itu 4.800 hingga 5.000 rupiah per liternya. Per liter. Nah, kenapa alasan tidak menggunakan listrik? Kekhawatiran daripada warga di sini, khususnya daripada adat. Sampai saat ini itu kekhawatirannya itu ketika listrik masuk, jadi timbulnya kesenjangan sosial daripada warga, daripada warga. Misalnya, salah satu contohnya kan sistem ekonomi di Kampung Naga itu tidak sama. Jadi setiap keluarga itu sistem ekonominya tidak sama. Kekhawatiran kalau memang listrik itu masuk, yang punya nilai plus, bisa dikatakan yang punya uang itu bisa membeli apapun. Bisa membeli apapun. Ya, bagian alat modern sekarang seperti komputer atau mesin cuci segala macam katakan. Nah, kekhawatirannya yang misalkan ekonominya tidak begitu mencukupi, kekhawatirannya itu timbulnya sifat sirik atau kecemburuan sosial, yang imbasnya mengakibatkannya itu gotong royong pecah. Makanya sampai saat ini orang tua itu melarang untuk menggunakan listrik.
Nah yang kedua, alasannya yang kedua itu karena konstruksi bangunan di Kampung Naga semuanya itu menggunakan kayu dan bambu. Kekhawatirannya kalau memang terjadi korsleting listrik itu mungkin Kampung Naga 10 menit habis. Iya betul. Ya. Meminimalisir. Jadi hitungannya bukan jam, jadi hitungannya itu menit. Itu karena dari ijuk ataupun yang tadi sudah dilihat ya, ada ijuk, konstruksi bangunan papan ataupun bambu itu di sini. Jadi emang itu bahan baku yang mudah terbakar kan, seperti itu. Makanya alasannya tidak menggunakan listrik sampai saat ini. Jadi kalau malam itu memang gelap gulita, kecuali kalau memang bulan purnama gitu kata bulan purnama gelap gulita. Kecuali dalam rumah, kalau di rumah tuh ada penerangan masih menggunakan lampu templok yang tadi menggunakan anyakan tadi. Seperti itu teman-teman ya. Tapi memang lebih nyaman seperti itu sih, karena ya berdasarkan informasi juga semakin apa ya, kayak orang kota misalkan itu ketika dia tinggal di kota itu ya kesenjangan sosialnya bakal terasa banget gitu ya. Salah satu contohnya dengan adanya listrik tuh memang benar-benar kelihatan banget yang memiliki uang yang cukup akan lebih menampakkan diri dengan membeli hal-hal yang ya sebenarnya tidak berguna banget. Karena sebenarnya terlihat sekarang udah bisa dibelah-belah mana yang kaya mana yang miskin, itu udah terlihat, bisa dikatakan seperti itu. Tapi kalau untuk Kampung Naga tersendiri bisa dilihat nggak mana yang kaya mana yang miskin, nggak ada kan? Iya. Nggak boleh. Jadi semua rumah sama. Jadi nggak muncul meskipun bisa dikatakan yang punya roda dua ada gitu ya di sini, dan memang nggak kelihatan gitu, sebenarnya itu menjaga, itulah bagian daripada kearifan lokal yang memang ada di sini. Keunikannya dari situ. Berkaitan yang tadi saya sudah sampaikan, mungkin lebih baik saya ulangi lagi supaya tidak terjadi kesalahpahaman juga dalam informasi. Jadi di sini memang kita itu masih menjaga adat dan tradisi. Salah satunya itu ketika dalam hari-hari, maksud saya bulan-bulan besar Islam, ya, kita itu melaksanakan upacara adat. Yang tadi saya sampaikan, upacara adat itu yang dilaksanakannya itu setiap bulan Muharram, bulan Maulid, terus pertengahan tahun Hijriah, Sa'ban menyambut bulan suci Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi memang upacara tersebut itu jenisnya ziarah kubur ke makam leluhur Kampung Naga. Setelah itu mereka itu berdoa, ya kita itu berdoa di masjid, ya, bersyukuran, kategorinya adalah syukuran kepada nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi yang melaksanakan acara tersebut itu laki-laki, ibu-ibunya itu di rumah, masak ala kadarnya bagian daripada nasi tumpeng. Jadi itu bagian daripada acara adat, dan ada baju khususnya juga di sini. Ketika upacara adat itu namanya itu jubah putih. Jadi itu hanya setiap upacara adat dipakai. Kalau sisi kehidupan sehari-hari kita umumnya sama, berinteraktif dengan warga luar, segi sosial sama, jenis pakaian juga sama, cuman ada sisi-sisi lain yang memang kita masih jaga seperti itu. Nah, berkaitan dengan kampung ini, memang di sini juga ada 2 lembaga. Yang pertama lembaga adat, nah juga ada yang kedua lembaga pemerintah di sini. Jadi memang lembaga tersebut itu masih aktif sampai sekarang, karena satu kampung ini di lembaga adat itu ada 3. Bisa dikatakan ketua kampung. Nah, yang paling tertinggi itu kita panggilnya kuncen. Ya, tugasnya itu pemangku adat, memimpin setiap upacara adat. Terus yang kedua punduh, PUNDUH.
punduh. Nah, punduh tersebut itu tugasnya mengayomi masyarakat. Kalau bahasa di sini itu ngurus laku menes gawe. Oh, ya. Yang ketiga lebe. Lebe. Ya, tapi bukan lebe dari KUA. Ada juga lebe adat. Nah, sistemnya itu keagamaan. Misalnya salah satu contohnya itu kalau ada yang meninggal, salah satu contohnya kalau ada yang meninggal dari hari H 3 hari, 7 hari, 40 hari sampai 100 hari lebe yang memimpin. Ada tugasnya, ada tugas masing-masing. Terus berkaitan dengan lembaga pemerintah, di sini juga ada, karena ini satu rumpun, di sini itu satu RT. Sebagai warga negara kita juga berKTP di sini ya, berKTP, dan juga kita satu RT di sini. Jadi berkaitan dengan kampung ini, lembaganya itu ada dua lembaga. Ada yang adat tadi. Nah, berkaitan dengan lembaga adat di sini sistemnya itu turun menurun, jadi tidak dipilih. Oh. Jadi tidak dipoting, tidak tidak election, jadi maksudnya tidak demokrasi. Jadi memang di sini itu secara garisnya turun menurun. Jadi yang 3 tadi itu kuncen puno lebay itu prosesnya turun menurun, ya, turun temurun. Jadi memang tidak dipilih. Jadi dalam satu keluarga keturunan yang sama. Jadi nggak ribet juga sih kalau udah satu keturunan. Ya. Jadi nggak ada. Dan tugasnya juga selagi mampu. Oh gitu. Jadi tidak dibatas seperti pemerintah sekarang per 5 tahun misalnya. Iya. Enggak ada sini. Selagi mampu seumur hidup enggak. Oh. Nah, berkaitan dengan kacamata budaya khususnya bagi warga Kampung Naga, Pak Kuncen sampaikan, jadi budaya itu ada 2. Ada 2. Jadi bagi kacamata Kampung Naga itu, budaya itu adalah gaya hidup. Jadi bukan hidup gaya. Gaya. Jadi hidup gaya itu sebenarnya sangatlah mudah. Tapi cara mempertahankan gaya hidup itu sangat luar biasa, susah sekali. Seperti itu. Pokoknya kalau kata Pak Kuncen bilang seperti ini, jangan malu dibilang orang kampungan, jangan malu dibilang orang ortodok. Karena ingin menjadi seseorang, bisa dikatakan ingin menjadi seorang orang kampungan itu prosesnya hitungannya tahun, bahkan abad. Kalau ingin menjadi orang modern, hitungannya detik. Iya. Jadi memang jagalah nama baik khususnya wilayah masing-masing, karena kita itu punya adat ketimuran. Bahasa Sundanya itu DP hadap asor, lanung kanungan lair aisan, terus jujur lihatan, bahasa Sunda. Karena kita tuh punya adat ketimuran. Jadi ulah haok kadua gaplok gitu. Bener banget. Jadi intinya buat teman-teman ya, dimanapun teman-teman berada, ketika teman-teman tuh berasal dari satu daerah yang memiliki ciri khas tersendiri, budaya tersendiri, yang pasti itu berbeda satu sama lainnya. Itu bukan jangan sih, lebih ke kayak lebih mempertahankan dan melestarikan. Terus jangan malu untuk lebih ke kayak membanggakan, kalau ini loh budaya saya, ini loh hal yang saya punya. Kayak sepertinya salah satu contohnya yang di Kampung Naga ini. Meskipun di luar sana mungkin modernisasi sudah benar-benar gencar banget, tapi orang dari Kampung Naga ini benar-benar mereka melestarikan dan bangga dengan apa yang mereka miliki. Seperti itu mungkin kurang lebihnya teman-teman. Ya, sebenarnya bisa dikatakan seperti itu. Jadi sejauh mana sih kita mensyukuri nikmat apa yang telah Allah berikan kepada kita, itu bisa. Kalau memang kita berambisi, semuanya juga namanya manusia, yang mungkin yang mereka rasa itu kebakalan cukup. Iya. Padahal semuanya ada waktunya. Ada waktu.
teman-teman, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara ya. Setelah tadi kita melakukan penelusuran, pembelajaran dan juga mengeksplor apa saja yang ada di Kampung Naga ini, kita udah sampai nih di akhir ya. Semoga apa yang tadi kita sampaikan bisa bermanfaat, bisa menghibur dan bisa menambah wawasan teman-teman dimanapun kalian berada. Kira-kira selanjutnya penelusuran kita akan kemana lagi nih? Coba tulis di kolom komentar, rekomendasiin, karena jujur nih aku masih bingung mau datang kemana ya. Jangan lupa buat teman-teman yang baru datang di channelnya aku, buat like, subscribe, dan komen. Dan terima kasih sudah nonton kontennya aku sampai akhir. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat. Thank you so much for watching. See you next time and bye-bye.